Halo guys, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novin Ditul Momor dengan NIM 2114201075. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 5. Di video kali ini saya bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Kegawat Daruratan Kelautan yang diberikan oleh Nurse Ariska. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pertolongan atau penyelamatan kegawat daruratan pada kapal yang terkena tsunami. Mari menyaksikan. Sebelum kita masuk pada pertolongan atau penyelamatan kegawat daruratan pada kapal yang terkena tsunami, kita ketahui dulu apa itu gawat darurat. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Untuk mewaspadai terjadinya tsunami, masyarakat harus mengenal tanda-tanda tsunami. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya gempa atau getaran yang terjadi di bawah laut, dan yang kedua, surutnya air laut secara tiba-tiba, dan yang ketiga, terdengar suara gemuruh keras. Kita masuk pada prinsip. Yang pertama, tidak menambah korban respon atau penanganan yang sesegera mungkin, dan penolong tidak melupakan faktor keselamatan diri sendiri atau safety self. Dapat meminimalisir jumlah korban, dalam artian tidak menambah jumlah korban, baik korban dari penolong ataupun orang-orang yang berada di daerah penyelamatan. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap tindakan penyelamat, keselamatan penolong lebih diprioritaskan daripada keselamatan orang lain. Yang kedua, tidak menambah cedera korban. Dan yang ketiga, efektif dan efisien. Setiap teknik pertolongan apapun hendaknya dilakukan dengan metode-metode yang efektif sehingga tujuan rescue dapat terpenuhi dan efisien, sehingga faktor resiko akibat tindakan rescue dapat diminimalisir serta dapat memudahkan penolong dalam melakukan tindakan penyelamatan. Kita masuk pada syarat. Yang pertama, penolong memiliki pengalaman atau menguasai teknik water rescue. Seorang rescuer harus memiliki kemampuan dan keterampilan dasar pertolongan di air atau water rescue, dan lebih diutamakan bagi yang sudah memiliki pengalaman. Yang kedua, situasi dan lingkungan memungkinkan untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Situasi dan lingkungan yang membahayakan penolong seperti badai dan gelombang arus yang terlalu besar dapat membahayakan penolong. Harus dipertimbangkan apakah dilakukan tindakan rescue pada korban atau tidak. Hal ini terkait prinsip rescue yang tidak menambah cedera korban. Kita masuk yang ketiga, kemampuan berenang. Kemampuan renang merupakan modal utama bagi penolong, tetapi tidak semua metode penyelamatan mengharuskan penolong berada di dalam air. Kita masuk pada SOP tahapan penyelamatan. Yang pertama, berteriak sekuat mungkin untuk menarik perhatian orang lain. Hal ini dilaksanakan untuk menambah bantuan. Dan yang kedua, hubungi nomor telepon gawat darurat sesegera mungkin. Yang ketiga, lakukan pertolongan seaman mungkin. Jangan lakukan masuk ke lokasi tersebut tanpa pengamanan, kecuali Anda mengenal lokasi. Bila tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, sebaiknya cari bantuan. Lebih baik kehilangan satu orang daripada kehilangan dua orang. Yang keempat, membawa korban ke daratan dan letakkan di tempat yang aman. Dan yang kelima, cek kesadaran korban dengan merangsang suara rangsangan nyeri, atau jika korban tetap tidak sadarkan diri,
lakukan pertolongan resusitasi jantung paru atau RJP dengan rumus CAB. Yang keenam, selanjutnya korban dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang intensif. Dan yang ketujuh, untuk kasus korban yang sadar tapi kesulitan bernafas, maka lakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, posisikan korban dalam posisi istirahat. Yang kedua, bersihkan benda-benda yang menyumbat rongga mulut, contohnya gigi palsu atau makanan. Kembali ke posisi normal, tekan dahi dan naikkan dagu atau posisi ini bertujuan untuk memperlancar jalan nafas. Selanjutnya, bila diperlukan, diberikan nafas buatan 2 kali dari mulut ke mulut. Tujuannya untuk menghindari penularan penyakit. Sebaiknya menggunakan alat bantu pemberian nafas dari mulut ke mulut. Dan yang kedelapan, untuk korban yang tidak sadar, mempunyai nafas yang tidak kuat atau belum bernafas, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, pada posisi normal, dengan dagu diangkat sambil mengecek nadi di leher. Dan yang kedua, jika tidak ada, maka lakukan pertolongan CAB. Baik, sekian pemaparan materi singkat mengenai pertolongan atau penyelamatan kegawat daruratan kelautan pada kapal yang terkena tsunami. Jika saya ada salah-salah kata dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Dan tidak lupa saya mengajak teman-teman yang ingin berkuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang sudah tersedia berbagai fakultas dengan kaprodi masing-masing dan fasilitas lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.